Mengapa gempa bumi Turki begitu dahsyat? Banyak orang di Suriah dan Turki meninggal dunia akibat gempa bumi besar bermagnitudo 7,8 yang mengguncang kedua negara bertetangga itu. Gempa ini yang terkuat sejak gempa yang juga berkekuatan 7,8 skala Richter meluluh lantakkan provinsi Erzincan pada 1939 dan merenggut 30.000 nyawa. Sejumlah laporan menyebutkan gempa bumi dahsyat yang melanda Turki ini sering terjadi karena Turki berada jalur gempa yang termasuk paling aktif di dunia, terutama karena adanya dua patahan di lempeng Anatolia. Kedua patahan itu adalah patahan Anatolia Utara yang membentang antara lempeng Anatolia dan lempeng Eurasia di sebelah utara daratan Turki, dan patahan Anatolia Timur yang membentang di sepanjang lempeng Arab hingga bagian tenggara Turki. Pergerakan di patahan Anatolia Timur inilah yang diyakini menjadi pemicu gempa bumi dahsyat yang terjadi waktu lalu. Faktanya, gempa yang mengguncang 6 Februari ini sendiri berepisentrum di Turki bagian tenggara yang berdekatan dengan perbatasan Turki Suriah. Sejauh ini, gempa telah merenggut 640 nyawa yang diperkirakan akan terus bertambah. Jumlah korban sebanyak itu ditemukan di daerah-daerah Turki Tenggara dan Suriah Utara. Guncangan gempa juga dirasakan di Siprus yang berada di Laut Tengah atau Mediterania, Lebanon yang berbatasan dengan Suriah, dan Mesir. Tim pencari dan penyelamat Turki dan Suriah tengah berusaha mencari korban yang masih tertimbun rangkaian bangunan yang ambruk diguncang gempa. Pihak berwenang Turki mengungkapkan 1.718 unit bangunan ambruk dan 2.023 orang terluka. Tim SAR segera dikirimkan ke daerah-daerah tertimpa gempa, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan via Twitter Senin. Berikut dua peristiwa penting dari gempa bumi dahsyat itu seperti dikutip laman Al Jazeera. Kapan dan di mana gempa ini persisnya terjadi? Terjadi pukul 04.17 pagi waktu setempat atau 08.17 WIB dengan pusat gempa di Kahraman Maras di Provinsi Gaziantep yang berjarak 33 km dari ibu kota provinsi itu yang juga bernama Gaziantep. Gaziantep berpenduduk 2 juta orang yang juga menjadi tempat bagi ratusan ribu pengungsi korban perang saudara Suriah yang mulai pecah pada 2011. Gempa ini segera diikuti oleh 40 gempa susulan yang satu diantaranya bermagnitudo 6,7. Menurut Chris Elders dari School of Earth and Planetary Science pada Universitas Curtin di Perth, Australia, gempa susulan ini membentang sepanjang sampai sekitar 200 km di sepanjang garis patahan besar, yakni sesar Anatolia Timur di sepanjang bagian tenggara Turki. Mengapa gempa Turki begitu mematikan? Chris Elders mengungkapkan gempa ini amat dahsyat dan menghancurkan karena kedalamannya yang hanya 18 km permukaan bumi atau sangat dangkal. Akibatnya tidak hanya menciptakan suara yang mengerikan, gempa ini juga melepaskan energi yang jauh lebih besar ketimbang gempa berkedalaman di dalam kerak bumi. Bahkan seorang pakar gempa Turki mendesak pemerintah negara ini memeriksa retakan pada beberapa bendungan yang berada di kawasan gempa guna mengantisipasi kemungkinan bendungan-bendungan itu jebol sehingga menciptakan banjir bandang. Sebagian wilayah Turki berada persis di atas lempeng Anatolia yang memiliki dua patahan besar, yakni patahan Anatolia Utara dan patahan Anatolia Timur. Lempeng ini bersinggungan ke selatan di lempeng Arab. Karena letak geologisnya itu seperti beberapa wilayah Indonesia dan negara-negara rawan gempa lainnya seperti Iran dan Jepang,
Turki adalah satu dari zona-zona gempa paling aktif di dunia. Gempa berkekuatan hampir sama, tepatnya magnitudo 7,4, pernah mengguncang Turki pada 1999 untuk menewaskan lebih dari 17.000 orang, termasuk sekitar 1.000 orang di kota terbesar di negara itu, di Istanbul.